Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Gunggu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok C akan membahas mengenai chapter 9, Revenue Cycle. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada C. Sanida Azizah, Taskia Al-Syabila, Raihan Marsyawibawa, saya Safira Adina Rolanda, dan Syadika Ratua AP. Nah, untuk nomor pertama, from the case description and the associated flowchart, assess Breadboard's internal control over its revenue cycle procedure. Nah, terdapat 3 bidang utama yang dibahas dalam prosedur siklus pendapatan, yaitu Departemen Penjualan, Departemen Gudang, dan Departemen Penagihan dan Penerimaan Kas. Nah, yang pertama itu Departemen Penjualan atau Sales Department. Ini terdapat otorisasi petugas penjualan dengan manajer kredit mengenai penyesuaian line of credit pelanggan secara lisan. Nah, di sini kelompok kami mendapati terdapat masalah yang perlu dipecahkan. Dalam hal ini, seharusnya otorisasi dan penyesuaian ini lebih tepat apabila di-handle langsung oleh manajer kredit, bukan melalui petugas penjualan. Karena menurut kami hal ini tidak pantas untuk mendelegasikan tugas dari manajer kredit ke petugas penjualan, karena melanggar pengendalian otorisasi dan akan mengakibatkan kurangnya internal control perusahaan. Lalu yang selanjutnya yaitu warehouse department atau departemen gudang. Di sini proses pengiriman menurut kami sudah terkontrol dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya langkah-langkah yang jelas dan sistematis. Kegiatan ini ditunjukkan melalui proses pengiriman dalam departemen gudang. Di sini yang pertama, mereka mengeluarkan dokumen pengeluaran stok yang dibuat segera setelah pesanan penjualan diterbitkan. Lalu seorang staf mengambil dokumen pesanan dan akan merilis stok ke departemen pengiriman. Lalu setelah pengiriman selesai, maka terdapat pembaruan untuk kuantitas di persediaan. Dengan cara ini, maka inventaris akan terus terupdate. Lalu untuk departemen terakhir yaitu Billing and Cash Receipt Department atau Departemen Penagihan dan Penerimaan Kas. Nah, dalam departemen ini menangani dokumen fisik seperti faktur, slip, tagihan, dan lain-lain yang seharusnya dilakukan verifikasi mandiri, namun dalam Breadmark ini belum melakukan hal tersebut. Lalu, menurut kelompok kami juga, dokumen penting tersebut juga perlu salinan. Mengapa? Karena dengan salinan tersebut dapat digunakan berbagai departemen dan juga dapat digunakan untuk referensi di masa mendatang. Nah, sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke nomor 2, yaitu soalnya using the case description, the flowchart, the file structures, and the selected financial data below, specify an audit objective yang bisa di-achieve menggunakan ACL for each management assertion presented in matrix below. For each audit objective, briefly describe the ACL transfer procedure. As an example, first row, the matrix has been completed for you. Kita next. Untuk asersi yang pertama adalah valuation or allocation. Jadi dalam asersi ini kita ada 2 audit objektif. Yang pertama adalah untuk mendetermine account receivable itu sudah di-state atau dinyatakan dengan jumlah net realizable value-nya. Lalu yang kedua adalah untuk memastikan alokasi uncollectible account itu udah benar, udah appropriate. Nah, untuk audit prosedur menggunakan ACL-nya bisa menggunakan AR aging di sales invoice untuk mengcompare due date each record dengan spesifik cut off date. Jadi cut off date-nya mau tanggal berapa untuk memproduksi summaries invoice amount data. Jadi tinggal pakai aging di sales invoice, AR aging di sales invoice, masukin due date, lalu cut off date-nya tanggal berapa, nanti biar keluar
age summaries untuk invoice amount data. Selanjutnya, asersi kedua yaitu completeness. Ada 2 audit objektif. Yang pertama adalah mendetermine semua amount piutang itu sudah masuk ke account receivable. Lalu yang kedua, untuk memverify all sales for shipped goods, semua service rendered dan semua returns and allowance untuk periode itu sudah terrefleksikan di financial statement. Untuk audit prosedur menggunakan ACL ada beberapa tahap, yaitu yang pertama untuk analyze total and count, terus analyze and profile, jadi dipastikan apakah sama. Lalu menganalyze sales invoice dan shipping log menggunakan looking for gaps and duplicates. Lalu filter sales invoice with negative amount and questionable trend. Jadi bisa menggunakan filter untuk cari amount yang negatif, jadi di bawah 0, atau questionable trend. Misal dengan batas maksimalnya berapa, minimumnya berapa, nanti kita lihat apakah ada amount yang di atas itu atau di bawah itu. Itu adalah questionable trend. Lalu yang terakhir, sort and join table for determining matching items to review line item and inventory. Jadi nanti kalau sudah di sort and join, kita bisa lihat mana item yang belum terrecord. Next ada asersi akurasi. Ada 2 audit objektif. Yang pertama adalah untuk memverify apakah revenue transaction itu sudah dihitung dengan benar based on harga yang benar dan quantity yang benar. Lalu yang kedua, ensure that AR subsidiary ledger, the sales invoice dan remittance file itu sudah mathematically correct atau sudah dihitung dengan benar. Dan sama dengan general ledger account. Nah, untuk audit prosedur menggunakan ACL-nya, untuk testing input control bisa menggunakan analyze total, count, and profile masing-masing untuk batch control. Lalu kedua bisa menggunakan analyze, stratify, jadi tinggal di stratify untuk mencari adanya anomali. Misal trennya di mana, jadi kita bisa lihat ada beberapa transaksi yang amount-nya itu berbeda dengan trennya atau banyaknya di mana ada yang transaksi yang mungkin negatif atau lebih dari yang biasanya. Lalu yang ketiga ada review line items and inventory files for sales price accuracy. Lalu ada review all logs and listing in ACL for testing output control. Sekian dari nomor 2, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pada bagian ketiga ini saya Tasya akan menampilkan terkait pengujian dengan menggunakan ACL terkait asersi-asersi yang sudah dijelaskan pada bagian kedua atau bagian sebelumnya. Di sini pada bagian pertama kita akan melakukan pengujian terkait completeness, di mana seperti yang sudah dijelaskan bahwa pengujian asersi completeness ini adalah kita menentukan berapa jumlah data atau jumlah data yang akan tercatat, kemudian jumlah piutang atau piutang yang dimiliki oleh organisasi dan lain sebagainya. Kemudian kita akan memverifikasi bahwa semua penjualan barang produk dan semua layanan yang sudah dilakukan, yang sudah diberikan, kemudian terkait semua pengembalian dan pengurangan untuk periode tersebut sudah tercermin dalam laporan keuangan serta keuangan terkait. Baik, pada bagian yang pertama kita akan melakukan pengujian terkait completeness. Kita akan membuka tabel sales invoice. Di sini kita akan melakukan analyze terkait count record untuk mengetahui berapa jumlah data yang terrecord pada bagian tabel sales invoice ini, yaitu terdapat 700 record. Kemudian kita lakukan analyze total field, kita bisa amount dan random number. Oke, di sini dapat terlihat bahwa total dari amount ini ada 539 sekian, kemudian untuk numbernya ada 2063 sekian. Kemudian juga pada tabel sales invoice juga kita dapat lakukan analisis statistical profile, amount dan remit number. Kemudian di sini dapat dimunculkan terkait total value-nya, kemudian ada absolute value-nya, dan ada nilai minimum dan maksimumnya. Kemudian selanjutnya terkait dengan pengujian completeness, di sini kita dapat melakukan join table antara sales invoice dan sales dan table shipping log maksud saya. Akan tetapi sebelum melakukan join table kita harus memastikan
bahwa data yang atau field yang akan kita joinkan memiliki kategori dan length yang sama. Di sini kita akan menjoinkan terkait dengan invoice number, yaitu sudah berkategori ASCII dan memiliki length-nya 9. Kemudian untuk shipping log juga demikian, table layout kita memastikan bahwa invoice number-nya sudah berkategori ASCII dan memiliki length 9, kemudian baru kita lakukan join table, data, join table. Untuk secondary table-nya itu shipping log, kemudian untuk primary case-nya invoice number maksud saya, kemudian secondary case-nya juga invoice number, primary field-nya kita ada amount due maksud saya, kemudian ada customer number, ada due date-nya, invoice number, remit number, dan sales date. Oke, kemudian pada bagian secondary field-nya yang terpenting adalah ship date, invoice number, kemudian ada bill of lading, kemudian ada customer number. Kemudian pada bagian itu kita bisa memberi nama misal sales sheet atau sales yang sudah dikirimkan. Kemudian jangan lupa untuk mengklik result secondary table. Di sini sudah muncul, kemudian kita analyze on record. Baik, di sini terlihat bahwa ada 699 record. Dapat dikatakan bahwa dari pengujian komputer ini pada bagian sales sheet-nya itu terdapat satu record yang hilang. Baik, selanjutnya pada bagian tabel sales invoice juga kita dapat melakukan analyze. Di sini tabel analyze look for gaps, kemudian invoice number. Kita dapat dilihat di sini ada 1 gaps-nya, kemudian ada 13.000 sekian missing items. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya kita lakukan adalah evaluation or allocation. Nah, untuk melakukan asersi ini menggunakan bantuan aging. Kita analyze age. Untuk age on-nya memakai due date, terus name-nya amount due, aging period-nya seperti ini, dan cut off date-nya pada tahun 2004. 2004 ada akhir Desember 2020. Dan dari sini ditemukan untuk valuation-nya 100%, di mana alokasinya terbagi menjadi yang kurang dari 0, 57, 0 sampai 29 sebanyak 250, 30 sampai 59 sebanyak 123, 60 sampai 89 sebanyak 40, 90 sampai 111, dan yang lebih dari 120 ada 204 dengan pembagian percent of pound dan percent of field-nya masing-masing seperti ini, dan amount due-nya juga yang berbeda. Nah, ini untuk mengetahui evaluation or allocation-nya. Nah, pada valuation-nya nilai paling rendah adalah minus 9 dan nilai paling tingginya adalah 7.288. Itu untuk yang valuation or allocation. Nah, kemudian untuk yang akurasi dilakukan dengan cara pada sales invoice dilakukan dengan cara yang pertama kita menghitung ada total berapa records-nya sebanyak 700 data. Kemudian setelah 700 data kita melihat total field-nya. Untuk total field-nya sendiri berdasarkan amount due ada sebanyak ini 5.379.996. Nah, kemudian kita lakukan statistical profile berdasarkan amount due. Nah, untuk itu absolute value-nya sebesar ini sesuai dengan total field tadi, di mana maksimumnya ada 55.491 dan minimumnya 0. Absolute value dan total value-nya sama sehingga akurasinya tepat. Nah, kemudian kita coba melakukan verify. Nah, untuk amount due-nya dapat 0 data validate hingga datanya valid, dan kemudian analyze stratify. Nah, untuk stratify
Saya lihat minimumnya segini dan maksimumnya segini sesuai dengan yang tadi. Hasil totalnya adalah amount due. Untuk outputnya segini ya. Oke. Nah, dan ditemukan sebesar ini dengan total yang sama. Itu saja untuk yang nomor 3. Sekian dari saya. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu using the metric format below, identify an operational or business risk related to the revenue procedure. Briefly describe the audit objective and SEL procedure to answer this concern. Perform the SEL test and prepare a report with your conclusion. Document your report with SEL printout showing detail of test result and command log. Di sini audit operational concern yang kami temukan yaitu segregation of the disk. Untuk tujuan audit dari concern tersebut yaitu memastikan bahwa transaksi pembelian dihitung dengan benar dan juga berdasarkan harga dan jumlah yang tepat. Untuk audit prosedur dengan ICL yaitu dengan menggunakan stratify dan juga classify. Kemudian kita akan melakukan pengujian SEL-nya. Di sini pada table sales invoice kita akan menggunakan fitur stratify pada SEL. Yang pertama, sebelumnya kita akan mencari jumlah minimum dan juga maksimum dari amount due. Di sini dapat terlihat jumlah minimum dan juga maksimumnya. Kita kembali ke table sales invoice, analyze, stratify. Untuk jumlah minimum dan maksimum sudah secara otomatis terisi. Di sini kita stratify on amount due dan juga total net amount due, kemudian oke. Di sini dapat kita lihat berbagai jumlah transaksi yang terbagi dalam 10 interval. Untuk transaksi dengan nilai yang tinggi terdapat sekitar 20 transaksi. Kemudian dari sini kita juga dapat melihat transaksi dari konsumer mana saja yang memiliki jumlah yang tinggi. Transaksi tertinggi di sini dilakukan oleh transaksi konsumer dengan nomor 105657. Kemudian berikutnya kita akan menggunakan fitur classify. Analyze, classify on customer number pada amount due. Kemudian oke. Untuk di sini dapat kita lihat beragam konsumer dan juga berapa kali transaksi yang telah mereka lakukan dan juga jumlah dari total transaksi yang mereka lakukan. Dengan menggunakan fitur stratify dan juga classify ini, auditor dapat mengidentifikasikan berbagai macam karakteristik dan juga anomali yang berhubungan dengan account receivable procedure. Mungkin sekian untuk jawaban kasus Breadmark Case Revenue Cycle dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih.